أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita kajian fikih. Malam ini insyaallah kita akan bahas bahasan selanjutnya, yaitu faslun fi syara'iti wujubi sholati. Fasal membahas tentang syarat-syarat wajibnya salat. Minggu kemarin sudah kita bahas mengenai awqatus shalah, waktu-waktunya salat. Sudah selesai. Jadi ketentuan waktu salat ini sudah ada ketentuannya dari hadis-hadis Nabi yang beliau anukan daripada nas Al-Quran yang Allah firmankan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Nah, penjelasan tentang waktunya itu disebutkan dalam hadis-hadis yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malam ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wajibnya salat. Wa syaraitu wujubi sholati, syarat-syarat wajibnya salat itu salasatu asya. Ada 3 perkara. Maksudnya ini keadaan orang yang mengerjakan sholat itu dia punya syarat. Tidak semua manusia itu wajib sholat, dan tidak semua orang Islam itu wajib sholat. Ada yang belum diwajibkan karena mungkin belum cukup umur, atau mungkin dia muslim tapi mungkin dia gila, jadi nggak wajib. Nggak semua manusia wajib sholat. Yang wajib sholat muslim. Tidak semua muslim wajib sholat. Yang wajib sholat muslim yang selamat nanti dari hal-hal ini. Paham ya? Supaya kita mengerti. Ada 3 perkara. Kalau dalam kitab lain ada 4. Kalau di sini ada 3. Nanti kita tambah terakhir yang tambahannya itu. Ahaduha, yang pertama, al-islamu, Islam. Syarat yang pertama, seorang itu wajib dikenakan taklif untuk mengerjakan sholat itu orang Islam. Nah, selain daripada orang Islam tidak wajib. Fala yajibu as-salatu 'alal kafir al-asli. Tidak wajib sholat atas orang kafir asli. Kalau bahasa kita kafir asli itu kafir tulen, memang dari buyutnya itu kafir sampai ke dia, itu namanya kafir asli. Kafir itu kan ada 2, ada kafir asli, ada kafir murtad. Kalau kafir asli itu ya kafir dari kecilnya, sudah dari kakek nyayangnya, dari papu baloknya itu kafir sampai ke dia kafir. Maka orang seperti ini tidak wajib mengerjakan sholat.
Dan juga dia nanti kalau di akhirat dihukum dia oleh Allah. Dia dihukum, disiksa dengan kekafirannya, juga dihukum karena tidak sholatnya. Jadi tetap dihukum dia. Beda hukuman kafirnya beda, hukum tidak sholatnya beda. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, kami bukan termasuk orang yang mengerjakan sholat. Nah itu, jadi di samping dia disiksa karena kekafirannya, disiksa juga oleh Allah karena tidak sholatnya. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama, dan tidak wajib mengkodok sholatnya seorang kafir itu ketika dia masuk Islam. Jadi ketika orang kafir syahadat, nih yang asli nih, dia syahadat, ucapkan syahadat, maka tidak perlu dia mengkodok sholat-sholat yang dia tinggalkan. Nah, bukan hanya sholat, semua perintah-perintah, bahkan dia ketika syahadat masuk Islam itu dia bersih lagi seperti bayi baru lahir. Ini kalau orang kafir tulen syahadat langsung masuk Islam. Maka begitu juga kita jangan mudah memponis orang-orang Islam jadi kafir gara-gara amalan zikir yang tidak pernah dibuat Nabi, zikir besar-besar bid'ah. Padahal tahlil yang dibaca, apa yang dibaca? La ilaha illallah. Orang kafir aja ucap la ilaha illallah hancur semua dosanya. Masa kita orang Islam ucapan itu jadi murtad karena tidak dibuat Nabi? Nah, itu kan nggak akalnya begitu. Aturnya tambah tinggi derajatnya seperti itu. Nah, karena seperti yang minggu kemarin kita bahas, man kathura ilmuhu kathura man kathura ilmuhu, barang siapa yang banyak ilmunya banyak memaafkannya, banyak kelonggarannya. Tapi siapa yang sedikit ilmunya kathura i'tiraduhu, maka akan banyak pertentangannya. Oh ini tidak ada ini, oh ini, karena sedikit ilmu. Kalau sedikit ilmunya, luas pemahaman ilmunya, dia tidak akan mudah memberikan ponis kepada orang-orang yang tidak sama amalannya dengan dia, karena ilmu Allah itu luas sekali. Dalam Al-Quran Allah firmankan, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakanlah wahai Muhammad, lilladzi, kepada orang-orang kafir yang mereka kafir, yang kafir asli ini, iyantahu, jika dia berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum, maka diampuni baginya ma dosa qad salab, yang telah lalu. Jadi kalau ada orang Islam kafir masuk Islam yang asli, maka semua dosa-dosanya diampuni seperti bayi yang baru lahir, dan tidak wajib mengkodok sholat. Sholat aja tidak wajib bagi yang lain, karena dia tidak ada pernah diwajibkan sholat. Beda halnya dengan yang kedua nih. Yang tadi yang pertama kafir asli, yang kedua kafir murtad. Yang aslinya Islam kemudian keluar Islam. Nah, wa ammal murtaddu, dan adapun kafir murtad, patajibu alaihi as-salatu, maka wajib dia mengerjakan sholat. Wa qada'uha in ada ilal Islam, dan wajib pula mengkodoknya jika dia kembali masuk Islam. Bukan hanya sholat, puasa juga. Misalnya ada si fulan kafir tahun 2024 ini sampai 2027, berarti berapa tahun? Telu tahun. Nah, ketika dia masuk Islam mungkin sadar, maka puasa yang dia tinggalkan di sana, kemudian sholat-sholat yang ditinggalkan, semua wajib dia qadha. Kenapa? Taqlidhan alaih, sebagai hukuman buat dia gitu. Bagi hukuman supaya dia tidak meremehkan. Karena kemurtadan ini tidak hanya dengan i'tiqad saja, ada 3 macam jenis kemurtadan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Haddad niki dalam kitab Sulamut Taufik, fi akhir zaman, di akhir zaman nanti qad kathura, akan banyak terjadi
al mustahallu, tidak mustahallu atau apa lafadznya itu, akan banyak terjadi orang-orang yang meremehkan, memudah-mudahkan. Maknanya banyak terjadi orang-orang itu murtad tapi tidak disadari dirinya murtad. Kan kemurtadan itu ada 3. Bisa murtad dengan akidah, keyakinan, bisa murtad dengan af'al, perbuatan, bisa murtad dengan ucapan. Kalau semisal riddah bil i'tiqad, murtad dalam i'tiqad itu contohnya gimana? Meyakini ada yang selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dia nggak sembah tapi ada keyakinan, ada sesuatu diyakini betul, yakini sebagaimana dia yakin dengan Allah. Dia yakin sebagai yakinnya dengan Allah bahwa ada yang selain Allah itu mampu memberikan manfaatmu, walaupun nggak dikerjakan oleh fisiknya atau diucapkan lisannya, tapi dia keyakinan seperti itu, maka itu murtad bil i'tiqad namanya. Paham ya? Sama halnya dengan orang kafir juga kan. Orang kafir ini kalau ditanya kamu beriman kepada Allah, mereka katakan beriman, tapi mereka buat Allah itu berbilang. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir itu siapa yang menciptakan, Yahudi Nasrani maksudnya, kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan la yaqulun Allah, Allah yang ciptakan. Lagu salahnya dia jadikan Tuhan itu berbilang, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Tuhan Bapa, Anak. Ini yang mereka salah. Begitu juga orang yang meyakini Allah tapi meyakini juga ada sesuatu yang memberikan manfaat mudarat yang selain Allah, itu juga murtad dalam segi i'tiqad. Maka kita hati-hati. Maka makailah sebab-sebab ini hanya sekedar sebatas sebab perintah Allah. Jangan kita yakini dari itu yang memberikan asar atau bekas, nanti kita tanpa sadar murtad. Kemudian ada murtad dalam segi perbuatan. Walaupun dia ucapkan, walaupun dia yakini, tapi dia kerjakan perbuatan seperti itu, murtad sudah. Contohnya apa? Dia ambil Al-Quran, dilemparnya Al-Quran itu murtad sudah itu. Nah, murtad sudah itu. Dengan perbuatan dia ambil Al-Quran, dibakarnya Al-Quran. Dia Muslim tapi berbuat seperti itu murtad karena istihza, meremehkan, merendahkan sesuatu yang dimuliakan oleh agama kita ini. Paham ya? Atau dia sujud di berhala, dia sujud, perbuatannya seperti itu murtad sudah. Walaupun dia tidak ucapkan. Paham ya? Ya. Kemudian ada fil aqwal, murtad dalam ucapan. Contohnya apa? Oh, bagiku sholatnya nggak wajib. Murtad sudah itu. Sembahyang dekno wajib, atau puasa Ramadan untukku dekno wajib, atau dikatakan nggak wajib begitu aja. Untukku menggaul istri waktu haid itu halal. Kan perkara haram itu dihalalkan dengan ucapannya, maka juga murtad itu tanpa disadari. Maka Imam Haddad mengatakan di akhir zaman itu akan datang masa orang itu tasahul itu apa? Meremeh-remehkan hukum tanpa sadar dia sudah murtad dari agama. Banyak nggak sekarang terjadi? Banyak tuh di kota-kota besar itu. Bukan itu kan sama. Nah, contohnya sekarang kan terjadi ini LGBT, ada orang yang nikah sesama jenis itu kan haram itu, tapi diresmikan, disahkan. Apalagi contohnya? Nikah beda agama, itu haram, tidak boleh, murtad itu langsung. Tapi kalau diresmikan ya nanti ke pejabat-jabatnya itu nanti berdosa. Kita Islam itu nikah beda akidah, bukan beda akidah, beda agama itu tidak boleh. Tapi sekarang hampir diresmikan sekarang ini. Oh, enggak apa haknya orang,
haknya orang. Hah? Iya, enggak boleh itu haram. Kecuali kalau dia nikah belum tahu. Kalau dia nikah belum tahu, terus harus dipisah. Kalau enggak harus masuk Islam dia. Begitu. Enggak boleh haram hukumnya nikah sama-sama beda agama. Nah, bagi orang yang murtad ketika dia masuk Islam, maka wajib dia mengqadha semua kewajiban-kewajiban dulu, semisal sholat, puasa ketika dia murtad. Idza aslama. Adapun yang kafirnya asli itu ketika masuk Islam tidak ada kewajiban. Karena Nabi sabdakan al-Islamu yahdimu man kana qablahu. Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang banyak yang telah dia perbuat ketika dia kafir. Kemudian wasani, dan bagian yang kedua hal yang membatalkan wudu itu al-bulughu balik. Kalau tadi enggak semua orang manusia itu wajib sholat. Yang wajib sholat orang Islam, orang kafir enggak wajib. Orang murtad wajib enggak sholat ketika murtad? Enggak wajib. Tapi nanti kalau Islam baru wajib. Nah, sekarang ini enggak semua orang Islam wajib sholat. Kok bisa Ustaz? Kayaknya dengarkan penjelasannya. Yang wajib sholat itu balik gitu. Jangan balas di sampean Ustaz Abdainu karena Islam dia wajib sembahyang. Kayaknya dengarkan dulu. Hah? Namatan. Betul kan, yang wajib sholat itu yang sudah yang belum balik nggak wajib tapi tetap diperintahkan. Yang kedua al-bulughu, fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin, maka tidak wajib sholat atas sobi, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan. Anak kecil laki-laki maksudnya yang belum balik. Kalau batasan balik itu bisa dilihat dari 3 hal. Dari umur ini bisa masuk laki-laki perempuan. Kalau perempuan berapa? 9. Kalau laki-laki 15. Au bihtilamin, atau dengan mimpi basah, au bil haid, atau haid. Kalau mimpi ini dari laki-lakinya, kalau haidnya dari perempuan. Kalau ada perempuan umur 20 tahun tidak pernah haid, balik enggak? Hah? Yuk bajuan. Hah? Balik? Balik. Karena umurnya sudah lewat 15. Kalau ada laki-laki umur 17 tahun belum pernah mimpi tahiri, balik enggak? Hah? Hah? 17. Balik. Nah, kalau 17 balik walaupun belum mimpi, karena batasan umur laki-laki itu 15. Kalau sudah 15 keluar mani enggak keluar mani, mimpi enggak mimpi, balik. Kalau perempuan walaupun sudah lewat umurnya 19 kok enggak head 9 kok enggak head sudah balik. Itu kalau batasan umur perempuan 15, laki-laki 5, perempuan 9, laki-laki 15. Ada laki-laki belum umur 15 tapi sudah mimpi, misal umurnya 14, kok mimpi. Balik enggak? Balik, karena dilihat mimpi. Tapi kalau perempuan, jarang sekali perempuan itu keluar haid sebelum berumur 9 tahun, jarang sekali. Makanya kalau ada perempuan keluar darah haid di bawah umur 9 tahun tidak dikatakan darah haid, maka dikatakan darah penyakit istihadah. Biasanya ada ya pas umur 9 tahun atau di atas 9 tahun itu keluar haidnya. Nah, yang seperti itu memang enggak wajib sholat, lakin ya'murani biha, kan tetapi tetap diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Ai bis sholati wa mithliha ma yatawaqqafu alaihi kawudu'in. Tetap diwajibkan bukannya sholat, hal-hal yang kaitan tentang sholat juga wajib diajari dia wudu, begitu. Karena hadis Nabi menyabdakan wa'mur awladukum, kurang lebihnya bunyinya
ila shalah idza balagha sab'a sinin, perintahkan anak-anak kalian itu mau laki-laki perempuan untuk mengerjakan sholat jika berumur 7 tahun. Wadribuha, dan pukul dia idza balagha 10 sinin, dan pukullah ia jika berumur 10 tahun. Nah, jadi pukulnya itu ya pukulan-pukulan litakdib, ditamrin, untuk mendidik, untuk melatih, bukan didarbil uqubah, bukan untuk menyiksa menghukum. Jadi penting juga lamun kanak dia man wajib sembahyang potempok situ hukum berdosa tuh. Karena memang dia belum wajib. Gimana supaya enggak berdosa? Niat untuk melatih dan mendidik. Jangan kita pukul dia kena dia puan. Jangan dempok anak dah balik-balik dia sembahyang, dempok boleh dengan iman wajib. Maka niat kita mukul itu ditakdib atau ditamrin untuk kita mendidik supaya nanti terbiasa. Beda niat itu beda jadinya. Beda niat beda. Insyaallah kalau kita niat memukulnya itu dengan niat mendidik, insyaallah anak itu nggak akan ngelawan gitu, karena niatnya untuk mendidik. Tapi untuk menghukum orang nggak punya kewajiban kok kita paksa-paksa, ya nggak boleh itu. Paham ya? Tentunya pukulan ghairu mubarrih, yang tidak melukai. Paling pok kadu sorban sembayang ndek bareh dan sapu lu sedepan apalagi dengan tawaannya jarang jauh masjid dulu memadakan yuk peleh ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Ya'murani biha ba'da sab'a sinina, diperintah untuk mengerjakan sholat, dan yang kaitan tentang sholat kah wudu diajari begitu jika berumur 7 tahun. In hasala at-tamyiz, tapi syaratnya jika hasil dari anak tersebut tamyiz. Tamyiz itu apa? Kalau di sini disebutkan tamyiz itu apa? Nabi pernah ditanya dalam riwayat Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila mata shalla as-sabiyyu, ditanyakan, wahai Rasulullah, kapan seorang anak itu mengerjakan sholat? Anak itu bisa boleh mengerjakan sholat walaupun belum wajib. Idza urifa shimalahu min yaminihi, jika dia tahu mana kiri mana kanan. Jadi Quran tamyizna tahu enam be kanan be kiri. Dan jika dia ditanya kila ayubhama al-khatib wa yuradul jawab, dan dia bisa jawab. Dia tanya, hei be kiri, ini amak kiri, berarti tamyiz, ini amak kanan. Wakila, dan dikatakan banyu ropa ma yaduruhu wa ma yanfa'uhu, kalau dan dia bisa mengerti mana hal yang memberikan mudarat dan manfaat. Tuan ini mah komedi nih bahaya. Kanak saburuk belik berarti watam tamyiz. Maka di saat itu diperintahkan dalam arti dilatih dia untuk sholat, karena dia sudah tamyiz, ngerti ngerti ambil salah ambil ndek kena, bisa bayar diri watawan kiri kanan depan belakang tamyiz. Tanya hojok masjid. Neke itu kadang anak tua beak tanya tentang masjid, pelai jok do kiri kanan. Nah itu juga kurang bagus. Yang kita bawa itu anak-anak yang sudah tamyiz. Sekarang juga tamyiz pun ngoral di masjid. Ya makanya bukan kita larang anak ke masjid, usahakan kita orang tua itu menemani dalam arti, kalau enggak nanti apa yang dibuat orang di sini sudah berdosa dengan amak itu berhadapan dengan Allah, dan pihak masjid menjadi pasar. Walaupun ada mengatakan enggak boleh kita marahi, tapi yuk terganggu sudah kan marahin. Makanya ya jangan tidak kita larang, cuman orang tua tetap kadang itu ndek tua sekali-kali pun ngaros anakku ini bocoran itu anggap biasa, tidak boleh. Ini bukan rumahnya, ini rumah Allah, ini tempat ibadah. Ingatkan dia bocoran. Soalnya anak lah mau ingatan ya insyaallah ndek lagu dia tua ingatan memang. Adik tahun lalu jeng masjid lagu apa kau lihat airun pada kadang gitalang musuh tidak. Ingat, tapi bukan dilarang. Akan jika dia sudah tamyiz dibawa ke masjid, tapi tetap dibimbing sama orang tua supaya tidak mengganggu saudara kita yang khusyuk, yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nanti kalau ada orang dah husu, dia marah, itu kembali ke orang tuanya itu. Orang tuanya yang berdosa itu. Terus itu tamyiz. Kemudian wa illa ba'da tamyiz. Kalau belum tamyiz maka belum diperintahkan. Ada anak itu umurnya sudah 7 tahun, lalu dia mandok kiri kanan. Nenek man perintahkan sembahyang. Piran sampai tamyiz baru ada perintahan untuk dianjurkan, diarahkan untuk mengerjakan salat. Wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamal 10 sinina. Ba'da kamali 10 sinina. Kemudian dipukul itu anak laki-laki perempuan itu karena meninggalkan salat selepas dia berumur 10 tahun. Nama 10 tahun dia umur rempok, wah marah baru nombok dengan niat mendidik, melatih supaya terbiasa. Paham ya? Dan di sini disebutkan wa alam annahu yajibu 'alal aba'i wal ummahati 'ala sabili fardhil kifayati ta'limu awladahum at-taharatu was-shalah. Wajib, ketahuilah wajib hukumnya atas orang tua dan anak itu wajib secara jalan fardu kifayah mengajarkan anaknya semisal taharah, salat dan syariat-syariat yang lain. Jadi wajib hukumnya mengajari anak-anak kita itu agama, syariat agama atas jalan fardu kifayah. Makanya penting di setiap kampung itu adanya penuntut ilmu, adanya orang alim. Kalau di kampung itu nggak ada penuntut ilmu satupun, nggak ada orang alim satupun, berdosa lah anak di kampung, berdosa. Kapan dia gugur, dia makan, dia tidur, dia kerja apapun senegak pokok tetap mau dosa 24 jam sebelum nembuh hasilan seki dengan paham agama. Makanya namanya fardu kifayah itu apa? Jika sudah ada gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau belum ada satupun orang nuntut ilmu atau orang alim di sana, setiap hari, setiap waktu, apapun keadaannya berdosa doang selaku ahli kampung tersebut. Maka harus dia menghasilkan orang kampung itu bagaimana ada yang menuntut ilmu. Ini disebutkan wa mu'natu ta'limihim bi amwalihim. Nah, kalau seumpamanya ada orang menuntut ilmu, lagu dia berdua kepeng. Nah, in kana lahum mal, kalau dia tidak punya uang, dia mau pergi ilmu dan tidak ada uang, maka wajib fa illam yakun tapi mali abaihim. Kalau dia tidak punya uang anak itu, maka orang tuanya yang membiayai supaya berangkat. Orang tuanya enggak punya, tapi amwali ummahatihim, dengan uang ibunya. Fa illam yakun, dan ibunya juga enggak punya uang, tapi baitil mal, maka bau dekaduk kas masjid adena arak dengan berangkat nuntut ilmu. Paham ya? Fa illam yakun fa ala agniyail muslimin. Tapi kalau kas masjid jual di narak, maka musyawarah dengan suga-suga nu sabu di tanah apa nu bagaimana arak saya siap sabu potensi kirim untuk ngajinot. Lamun dek tetap jangan berdosa dengan miskin, dengan sugehna, ahli ibadahnya sampai narak dengan alim, minimal sak bau jari alim sak nuntut ilmu berangkat. Maka alhamdulillah kampung tani alhamdulillah termasuk banyak yang nuntut ilmu. Di kampung-kampung yang mungkin di pelosok apa itu mesti harus ada, karena hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau kekeran jainan kekeran norok lu paling pondok di sana. Paham ya? Itu yang kedua. Wasalisu, kemudian yang ketiga al-aqlu. Yang wajib salat itu yang berakal. Fala tajibu alal majnuni ala majnunin, maka tidak wajib salat atas orang yang gila. Termasuk kategori gila al-mughma alaih. Kalau majnun gila ini kan gila yang memang kayak orang-orang yang gila dari kecilnya. Ada mungkin karena trauma jadi gila. Itu juga hilang akal namanya. Maka tidak wajib mengerjakan sholat. Wal mughma alaih, termasuk juga mughma alaih. Mughma alaih ini orang yang dikuasai kegilaan,
Contohnya apa? Orang ayan. Ayan ini bahasa kita apa? Mopok. Orang mopok itu tiba-tiba kok mopok ya, sampai berhari-hari. Maka di saat mopokannya itu tidak wajib qada. Atau bisakrani, atau dengan gila, atau dengan mabuk. In wala qada alaihim, orang gila, orang mopok dan orang mabuk tidak ada qada atasnya. In afaku, idza afaku, kalau mereka sadar. Fala tajibu alaihim, dan tidak wajib juga sholat dia di saat dia seperti itu nggak wajib sholat. Dan nanti kalau sadar dia nggak wajib qada, dengan syarat lakin yustahabu alal mu'tamad, akan tetapi disunahkan dia untuk qada. Nah, misalnya ada orang gila mungkin 2 hari, atau ayan, mopok, atau mabuk, mungkin dia makan sesuatu yang dia tahu ternyata itu memabukkan dia gila selama 3 hari gitu. Tidak wajib dia sholat di saat itu, dan tidak wajib qada. Akan tetapi disunahkan menurut qaul mu'tamad di qada. Lakin mahallu dzalik illam yujad minhum ta'addi, dengan syarat di sana tidak ditemukan kesengajaan. Ada dengan gila ini karena disengaja, ada dengan mabuknya disengaja, ada mabuknya disengaja. Nah, yang sengaja seperti ini wajib qada dia seperti itu. Ada enggak dengan sengaja gila? Diarak? Nah, ada dengan sengaja gila ya, masa dinarak? Karena masalah banyak. Ini dengan seanu nih kan, dengan seanu nih. Pas tebosi polisi, aku diri lagi gila. Padahal ini normal. Karena banyak pikiran, stres, frustasi, pusing, gila. Nah, seperti ini juga. Kalau memang disengajanya terus dia minum obat-obatan hilang akalnya, maka itu semasih dia hilang akal itu wajib qada. Yang tidak wajib qada tadi orang mughma alaih, orang gila dan orang mabuk itu jika tidak disengaja. Kalau disengaja dengan berbuat sesuatu kemudian dia hilang akalnya, maka wajib dia qada. Mau itu salat, mau itu puasa yang dia tinggalkan dalam keadaan kesengajaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masalah hilang akal ini, jadi kita tetap namanya muslim itu wajib sholat apapun keadaan kita, separah apapun keadaan kita tetap wajib sholat. Nah, karena dalam kaidah itu disebutkan fal insan madamat aqluhu thabitan la tasqutu anhu shalah. Namanya muslim itu selagi akalnya masih normal, maka tetap la tasqutu, tidak akan jadi gugur keparduan kewajiban sholat atasnya. Kapan gugur kewajiban sholat? Tatkala penyakit itu menyerang otaknya sampai dia gila. Namun masih sakit terlehan, seteleh kayak apa, sesakit parah kayak tetap wajib sembahyang menurut kadar kemampuannya. Dia mau nganjang tokol, dia mau tokol berbaring, dia mau berbaring isyarat. Namun dia mau isyarat ada ulama katakan, ada guru yang katakan caranya mau lihat orang sakit tidak itu baitani sabi-abian makanya ada julun namun masih hidup beras namun ada respon apa berarti hal lain alam paham ya. Jadi seperti itu, sholat nggak boleh kita tinggalkan separah apapun penyakit kita. Nanti seumpama makin sakit kita ini parah sampai nggak kita bisa wudu, mungkin kebakar atau apa, nggak bisa wudu, nggak bisa, ini tetap sholat wajib lihurmatil waqt, untuk memulihkan waktu semampunya. Azan sama anak dengan sakit parah sampai dia entah wudu, dia entah tayamum, tetap wajib sholat semampunya sudah. Mau isyarat pakai apa, tapi nanti kalau ditakdirkan sehat tetap di qada, karena sholatnya menghormati waktu itu tidak pakai wudu, tidak suci, cuman tetap karena waktu masuk tetap kita diperintahkan. Paham ya? Yang mentang-mentang sakit, dia tetap wudu, nah ini sholat tetap. Dan nilai kita mujahadah kayak begitu kok masih tetap ingat Allah, balik masih pahala. Dia ada paran, bu tadi pahala Ustaz kan dia narak kita kedua wudu, balik malik pahala, walaupun dengan parah tetap masih mau ingat Allah. Tetap di pandangan Allah itu akan berpahala. Innallaha la yudhi'u
amalal muhsinin wa ajrul muhsinin, tidak akan menyanyiakan setiap kebaikan orang-orang mukmin, apalagi dalam keadaan seperti walaupun dia dalam tidak ada wudu, karena syariat membolehkan seperti itu. Ini burun sakit panas seberat din sembahyang, kalau orang ngerti keadaanku, astagfirullah, Allah ngerti keadaanku, tapi kamu nggak ngerti Allah, kamu nggak ngerti Allah itu bagaimana marahnya kalau orang meninggalkan sholat. Sudah kita diberi kiranganan, kalau nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa baring dengan isyarah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ada yang ditanyakan. Kayak itu saja. Namatan ini sang kemudian maksudnya kan ini bahasa-bahasa dengan tasawuf sampai ada memang namatan itu dalam bahasa mereka itu namatan bukan berarti ada memang yang mengatakan, ada kaul yang mengatakan, ini kaulnya orang tasawuf yang bisa memahami orang tasawuf sendiri, bagiku tidak wajib sholat. Nah ini pandangan seperti ini bagi orang syariat kafir, tapi orang tasawuf yang memahami ini tidak disalahkan. Maksudnya itu saking sholat itu sudah mendarah daging darinya, seolah-olah sholat itu sudah sampai tidak tingkatan wajib, sudah saking setiap saat dia mengerjakan sholat. Lalu pemahaman sudah ngerti ini kenapa ya engkau sembahyang. Ini bukan dari saking wah sholat menyatukan jadi dirinya sampai sudah tidak. Nah ini bahasannya bahasan itu nggak usah diusap sama orang-orang yang belum sampai situ, nanti dikira kita sesat. Jadi seperti itu. Kalau yang hadapan sholat sampai nengkah sembahyang jadi sekali, ya itu yang gorok sudah itu seperti itu. Ya, Nabi kita aja Nabi Muhammad sampai mau meninggal dunia itu jangankan sholat berjamaah aja nggak pernah ditinggalkan. Apalagi kok kita ini belum ada jaminan surga, wah temele engkah sembah, ya jadi nggak boleh. Dan juga jangan kita mudah-mudah juga memberi ponis kepada orang-orang seperti itu, karena orang-orang itu dia punya ilmu yang tidak diberikan kepada kita. Maka luas-luaslah ilmu supaya kita tidak mudah menuduh orang seperti itu. Ya, yang penting kita aja sudah gak usah urus orang. Banyak cerita kan zaman-zaman dulu itu orang-orang dikira begini, ternyata dia kekasih Allah. Jadi seperti itu. Ya urusan dia kita kecuali terang-terangan nyampean sembahyang yang wajib di muka umum baru. Namun terdengar suara-suara si fulan ingkah sembahyang, namun suara-suara ini namanya hoak. Satu orang nyebarkan dosa semua jadi. Kecuali lamun Tuhan dot lebar ini sebulan, dek Tuhan nggak sembahyang. Nah, bro, ini cuma terdengar ini ingkah sembahyang, buat sembahyang ini jangan seperti itu. Nanti kita ndak menebar fitnah. Nah, usahakan kita dia diri temesa wah dendek urus dengan jatuh tidak di diri kecuali lamun betul-betul terang-terangan, dan kita pun pernah melihat langsung dengan mata kepala kita, bukan dari omongan orang, supaya kita selamat. Ada lagi ya. Nah, iya harus bersyahadat. Kalau kita mungkin ada tempat keyakinan tuh yakin sini, wah syahadat mesak sudah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang penting kita tahu ini perbuatan kan ini perbuatan murtad. Kalau i'tiqad, karena i'tiqad ini kan dia ucapan lihat diri itu ya syahadatan mesak. Lagu lamun sak terang-terangan ala dengan nengat si pulani muslim Islam, lagu sedutna Al-Qur'an lampak-lampak. Boleh belak surun syahadat. Dia namanya empok malik. Karena bahaya itu. Kapan kita berhenti menghukumnya? Kalau terkeluar darinya syahadat. Tapi kalau yang kayak i'tiqad tadi kan ditetok tahu yaitu syahadatan mesak tobatan tidak mesak, sama dengan perucapan juga seperti itu. Kalau ucapan mungkin ya syahadatan diri aja sudah gitu. Allahu a'lam bishawab. Nah kita hati-hati
Ya, begitu pada nelayannya kan, kadang buat terloyan mau baris adek mau, entah telang ngaji akidah sapiran-piran. Ya, yo aku pada pancing ku mesin ku kebagus ni ku si pola ni sampah dengan erono mau diri adil ni Allah Taala ni. Nah kan bahaya ucapan seperti itu, bisa menyebabkan terlepasnya akidah kita. Kalau kita ingat begitu, syahadat sudah asyhadu an la ilaha illallah batin sudah, supaya kita selamat. Ada lagi? Ya. Cuma ada pembahasan lagu apa terbahas. Jadi kalau sholat sunnah itu boleh menghadap kemana-mana kalau memang kendaraannya itu tidak dipastikan dia akan tetap lurus, kayak di laut itu kan, apalagi sampan kecil itu. Nah, itu tidak diwajibkan untuk hadap kiblat, tapi usahakan hadap kiblat. Nah kalau sholat fardu usahakan pas takbir no hadap kiblat. Nah lama berkiblat pada ngomong meme adik enggak takar bong takar. Nah mau hadap kiblat misal sampai zuhur pas tahu nih kiblat Allah akbar takbir sabar tuh ani ngelau. Nah, masalah yang penting pas takbir no usahakan tepeng kiblat begitu. Paham ya? Nah, karena termasuk kewajiban itu kalau enggak usah keadaan. Kecuali lamun udah sembahyang dan dari wudu. Paham ya? Tapi kalau sholat sunnah boleh. Langsung bisa sholat sunnah di kendaraan mau hadap kiblat enggak. Tapi juga dianjurkan untuk hadap kiblat. Lebih bagus walaupun sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu wajib nu hadap kiblat dulu. Nah bareh arahnya selepas nu terserah, karena itu di luar kontrol kita, kecuali lamun terjadi wali gitu. Kelat sejadah di segara. Insyaallah. Cukup insyaallah ya. Ada lagi? Cukup. Mudah-mudahan kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana mudzakan istiqamah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil badri ya